khamsun yubtilna sawabahu. Ada 5 perkara yang kelak bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Al-kadhibu, bohong, dusta. Ayo, di bulan Ramadan ini kejujuran kita dipertaruhkan ya, terutama suami. Awas, nggak boleh. Begitu pulang, istrinya bilang, "Bang, di kantong ada duit nggak? Ayo, siang hari nih." Jawabnya apaan? Hah? Ya? Tapi kalau dia bilang, "Bang, celana abang ada isinya nggak?" Jawabannya apa, Mil? Oh, tahu dia, ada isinya. Jaga sekecil apapun kedustaan, kelak akan membatalkan pahala puasa kita. Wal ghibah, ya, jaga lisan kita. Makanya supaya lisan kita ini jauh daripada ghibah, jauh daripada menjelek-jelekan dan memfitnah orang, perbanyak baca baca Al-Quran, namimah, ya, ngadu domba. Jangan yang kayak begitu. Ustaz, emang ada orang lagi puasa ghibah? Enggak sedikit, saudara, enggak sedikit. Diundang sama tetangganya buka puasa berjamaah, buka puasa bareng-bareng. Ya Allah, begitu pulang buka padahal udah kenyang, itu tetangga yang ngundang dijelek-jelekin. Laganya doang ngundang buka bersama, nggak taunya isi cuma buras sama bawang, sama bakwan, sama sambal, cuma gitu doang, laganya doang ngundang. Jangan, saudara, ente ngejelek-jelekin kayak begitu. Jangan. Tetangganya bilang, "Iya, biar cuma lontong doang, lo kan doyan, yang gue lihat lo makan 3, ngontongin 5." Begitu, saudara. Coba kok kayak begitu. Ya, jangan, saudara. Udah, alhamdulillah. Jauhkan ghibah, jauhkan namimah, jauhkan nadhar bi syahwah, dan jauhkan pula yang namanya apa? Yaitu segala sesuatu yang kelak akan menjadikan pahala puasa kita jadi terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahr as-siyam, wassalatu wassalam ala ashrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-bararatil kiram, amma ba'. Hadratil muhtaram, para habaib, para asatis, para orang tua, para sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita, pembina majlis malam Jum'ah, majlis silaturahim, ad-da'i ilallah, al-ustadz Taufik Hidayat SPDI. Selalu kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, dan semua kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmu beliau. Fadilatul Habib Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, wal Habib Fuad bin Husain Al-Idrus, wal Ustadz Ki Haji Sunaryanto, Al-Ustadz Ki Haji Zakaria Abdul Matin, Ustadz Usman Albana, Al-Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Usman Muhayyar, serta para asatid lainnya, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dapat hadir di majlis malam Jum'ah, bertempat di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Al-Mujahidin. Kurang lebih mungkin berlangsungnya majlis ini 10 bulan, di mana tentu kita hadir dari masjid ke musola yang selama perputaran waktu di mana kita sesama jamaah sering bersuah, bertatap muka, bersilaturahim dan lain sebagainya. Maka izinkan saya mewakili baik guru kita Al-Ustadz Taufik Hidayat maupun para DKM musolah-musolah yang berketepatan
Majlis malam Jumat ini, baik musola As-Sa'adah, musola Al-Ikhlas maupun musola Al-Hadi, begitu pula musola Baitul Muslim, maka izinkanlah saya menyampaikan kalimat tasyakur. Yang pertama, semua kita telah melekat pada lisan kita, yaitu menyebut Ramadan dengan bulan yang suci. Maka kesucian Ramadan itu sangat elok, sangat elegan ketika kita dalam menyambutnya serta mengisinya pun dengan kesucian batin dan jiwa kita. Maka melalui majlis silaturahim malam hari ini, saya dan seluruh para asatid, para guru, dengan segala keterbatasan dan kedangkalan ilmu pengetahuan yang setiap malam Jumat menyampaikan materi demi materi, silih berganti satu sama lain, maka bila mana di dalam penyampaian ada kalimat yang kurang pantas, yang mungkin membuat sakit hati, terluka hati dan lain sebagainya, maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saudara, semua yang disampaikan oleh guru-guru kita, maaf seribu maaf. Tidak ada pesanan, tidak ada pesanan. Semua berjalan seperti air. Dan saudara, seorang pasien itu bila dia menderita sesuatu penyakit yang dia rasakan, maka hanya ada satu kata, sang pasien pasti ingin sembuh. Kemanapun obat akan dicari, enggak peduli itu obat, baik itu rasanya pahit ataupun sakit dan pedih yang dia rasakan. Tujuan utamanya adalah supaya dia lekas sembuh. Saudara, kalau penyakit lahir, maka akan mudah kita dapatkan penawarnya. Kita cari, kita berobat di dokter spesialis, kita tebus obatnya di apotik yang terlengkap, insya Allah ketemu saudara. Namun yang namanya penyakit hati, ya, dengki, hasut, saudara, ini penyakit batin yang tidak akan pernah bisa kita obati dan tidak akan pernah bisa kita cari obatnya di apotik manapun, kecuali hanya ada di majlis-majlis semacam ini. Maka beruntunglah kita, seandai kata kita orang yang mungkin memiliki penyakit-penyakit batin seperti itu, lalu Allah begitu sayang kepada kita, Allah giring dengan taufik hidayahnya berada di majlis-majlis semacam ini. Lalu di situ kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan tazkirah, kita mendapatkan pelajaran. Maka saudara, itulah obat mujarab buat kita. Pedih, iya. Pahit, barang sudah pasti. Tapi ketika ingin kita sembuh, jangan tinggalkan majlis-majlis semacam ini, karena disinilah obat penyembuh bagi kita semua. Namun hadirin, bila memang yang disampaikan oleh kami, oleh para guru itu dianggap sebuah kesalahan, maka melalui majlis tawakuf malam hari ini, dari hati yang paling dalam, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Mau nggak maafin kami? Mau nggak maafkan kesalahan kami? Alhamdulillah. Nah hadirin jemaah sekalian, insya Allah bila kita dosa kepada Allah, kemudian setiap 2/3 malam kita munajat, berlinang air mata, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, pantang bagi Allah untuk tidak mengampuninya. Saudara, tapi tadi bila kesalahan kita sesama manusia, sesama tetangga, saudara, minta maafnya sama Allah. Sama tetangga suka nggak akur, sama tetangga suka ngegosip melulu, saudara, maka nangis darah sekalipun kita minta maafnya kepada Allah, maka tak akan pernah Allah membukakan pintu maaf. Sebelum tetangga yang suka kita zalimi, sebelum saudara yang mungkin pernah kita makan haknya tanpa yang hak,
Maka saudara, sebelum mereka semua itu menghalalkan dan memaafkan, maka jangan harap kita akan mendapatkan ampun. Maka beruntung kita hadir di majlis malam hari ini sehingga kita bisa memaafkan kesalahan kita satu sama lain. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini kita tawakufkan majlis kita. Tadi saya sekata dengan guru kita Kiai Zakaria, bukan artinya berhenti total, karena kita ingin lebih mendulang lagi ketika berada di pasaran pahala yang begitu sangat besar di bulan Ramadan. Maka kita persiapkan dari sekarang, dari mulai Rajab, Syaban, semua kita udah dilatih supaya apa? Ketika masuk Ramadan, ibarat dalam pertandingan final, kita nggak gugup lagi, kita nggak demam panggung lagi. Bahkan seluruh ibadah-ibadah yang ada dalamnya bukan lagi kita anggap sebuah beban, tapi menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka saudara, terawih meskipun hukumnya sunnah kita tinggalkan, kita akan merasa rugi. Tilawatil Quran kita akan merasa kurang, kita merasa tidak akan cukup ketika dalam 30 hari kita hanya bisa menghatapkan satu kali. Kenapa? Itulah ketika semua ibadah telah kita rasakan menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan untuk lebih bisa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan menjadi Ramadan yang semua kita kelak berhak mendapatkan rahmat, maghfirah serta tiket iskun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, terakhir sekedar melaksanakan saran dari guru kita, guru saya Ustaz Taufik Hidayat, di mana sebelum kita memasuki Ramadan ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bahwa tentunya yang pertama, ketika kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah jangan sampai puasa yang kita kerjakan namun hasil atau balasan justru kita nggak terima. Artinya nggak dapat balasan apa-apa, yang didapat cuma lapar, cuma haus doang. Maka walaupun di penghujung majlis ini, maka inilah bekal yang bisa saya sampaikan. Apa? Yaitu saudara, di mana Rasul menyampaikan dalam sabdanya, rubba saim laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Dalam kalimat yang lain, lafaz yang lain, redaksi yang lain, kam min saimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak dapat apa-apa. Jangankan yang namanya pendekatan diri kepada Allah, ibadahnya pun tidak akan diterima. Kenapa? Karena tadi ada poin-poin yang seharusnya diperhatikan, justru karena dia nggak belajar, karena dia nggak ngaji dan tidak bertanya, selalu setiap tahun yang dijalankan ibadah puasa seperti itu adanya. Maka apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama tentunya semua ibadah harus didasari dengan niat. Nah saudara, yang namanya niat itu definisinya semua kita paham. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, harus berbarengan dengan perbuatan. Wudu niatnya ketika membasuh muka. Saat kita membasuh muka, tangan terus ngegosok muka. Min manabiti sya'rin ila muntahadz dzakan wa minal udhun ilal udhun. Di situ kita jatuhkan niat. Kemudian ketika kita sholat, saat kita lisan membaca takbir Allah, isi hati kita dengan qasad, ta'arud, ta'yin, usolli farda maghrib au isya au subuh au zuhur au asar, di dalam hati. Nah termasuk perkara puasa kita pun harus niat. Cuma untuk puasa ini berbeda, nggak berbarengan dengan perbuatan. Niat puasa wajib, maka wajib membaca niatnya di malam hari. Sementara pelaksanaannya
dimulai dari mulai waktu subuh sampai terbenam matahari, waktu subuh sampai waktu maghrib. Makanya man lam yubayyitis siyam fala siyamalah. Orang yang nggak baca niat di malam hari, maka puasanya nggak sah. Kalau puasanya nggak sah, berarti boleh buka Ustadz? Jangan, haram ente nggak puasa. Maka ente wajib berpuasa, wajib imsak anil mufattirat, tapi tetap ente wajib qadha. Kenapa? Karena wajibnya puasa tidak anda laksanakan, yakni tidak membaca niat. Makanya hal yang baik, hal yang bagus selalu kita kerjakan. Ketika selepas kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, selesai kita melaksanakan sholat sunnah witir, lalu kita baca doa dan kita lafadzkan niat, ya. Ketika kita berjamaah sampai talafut, sampai keluar kalimatnya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, itu belum disebut niat, karena niat mahalluha al-galab. Niat itu tempatnya dalam hati, maka bacalah niat di dalam hati, ya. Di majlis ini sering disampaikan niat apa? Niat apa aja udah, pokoknya semua niat jatuhnya di dalam hati. Jangan sampai niat kedengaran tetangga. Ya, niat puasa kedengaran tetangga, satu RW lagi, sampai Bimas Babinsa Poncol pada datang. Ya, nawaitu shauma ghadin, masya Allah. Lagi wudhu, nawaitul wudhu raf'al hadas, sampai kedengaran tetangga. Yang parah, mandi junub malam Jumat, kedengaran tetangga. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Oh, pakai sweet 3 kali, sweet. Oh, kasihan yang jomblo, saudara. Hadirin jemaah sekalian di dalam hati. Paham ya? Paham ya? Makanya tadi habis tarawih boleh sudah kita niat. Bahkan dari mulai kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib kita niat udah masuk, saudara. Boleh. Makanya jangan sampai kelewat. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apalagi yang harus kita perhatikan, saudara? Yang namanya puasa itu kan adalah al-imsak secara bahasa, menahan. Secara syariat al-imsak anil mufattirat, ay anil akli wa syurbi wal jima' jami'an nahar biniyah kulla laylah. Yang namanya puasa itu menahan dari makan, dari minum, termasuk dari yang dari namanya suami istri berhubungan sepanjang siang, maksudnya dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, ya. Nah, yang disebut puasa dan menjadi ibadah biniyah, dengan melafadzkan niat di dalam kapan? Kullalailah, setiap malam. Nah hadirin, inilah yang jangan sampai kita lupa, menahan diri dari yang membatalkan. Yang membatalkan itu ada 2 kategori. Yang pertama, ada yang membatalkan puasa, otomatis puasa batal, ya batal puasanya. Kemudian ada yang membatalkan pahala puasa. Nah ini nih yang terkadang kita lalai. Yang membatalkan puasa tentu memasukkan sesuatu, ya, dengan sengaja ke mulut, makan, minum, walaupun sedikit apalagi banyak, ya, dalam keadaan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Batal puasa kita. Sedikit Ustadz, batal, ya. Nah batal itu karena ada unsur kesengajaan. Berarti Ustadz kalau nggak sengaja otomatis jadi lupa. Kalau lupa bagaimana nih? Kalau lupa, namanya lupa dimaaf. Bahkan khusus puasa ini ada keterangan dalam hadis, siapa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa, lalu dalam lupanya itu ketika puasa dia makan atau dia minum, jangan sanksi, jangan ragu, fal yutimma shaumah, sempurnain puasanya. Bener Ustaz, bener. Saat itu fa innama at'amahullah wa saqa. Saat itu saudara sadar atau tidak, Allah yang kasih langsung makan dan minum kita. Kalau lupa saudara, Ustaz walaupun lupa pakai nambah, bego.
lupa pakai nambah. Artinya memang rupi al-ghalam ansalas, termasuk ya aninisian, karena lupa. Bener, karena lupa. Nah, ketika lupa ingat, berhenti, start puasa, terusin puasa. Tuh saudara, umpamanya pagi-pagi kita lagi ngopi liong sama jisokam, wah elah, angkat kaki lagi, wah nongak ke atas, serasa bintang di atas kepala. Saudara, tiba-tiba anak kita pulang sekolah, nggak tahu dia bulan Ramadan nggak puasa. Ya Allah, ya nek korban sinetron, engkongnya bilang nggak istighfar lagi, dia bilang apa? Oh my God, oh my God, engkong lupa. Yang bener engkong lupa, swear engkong lupa. Kenapa? Semalam kasihkan nonton Ikatan Cinta. Engkong kayak Al-Fatihah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ya, coba ketika itu diingat, berhenti. Ustadz baru 2 isepan, berhenti. Ustadz tinggal seperempat lagi kopi liongnya, berhenti. Tuh saudara, ya, mau enak nggak enak, begitu ingat lagi makan, berhenti, terusin puasanya. Begitu lupa makan rengginang terasi lagi, prauk ditegur, buke gile, ini bulan Ramadan lah gak puasa, astagfirullah, ini Ramadan, ya Allah ane lupa, bener ane lupa, terus gimana dong? Terusin puasanya. Nggak ada toleransi apa? Maksudnya minum dulu apa? Enggak, mau enak kagak enak, begitu ingat berhenti puasanya. Makanya minta doa sama Allah, ya Allah kalau lagi puasa namun lupanya yang enak-enak ya Allah, jangan sampai lupanya lagi makan rengginang. Saudara, sengsara kita, maghrib masih jauh 7 jam lagi. Nah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara yang membatalkan puasa yang harus kita jaga, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yubtilna sawabahu. Ada 5 perkara yang kelak bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Al-kadhibu, bohong, dusta. Ayo, di bulan Ramadan ini kejujuran kita dipertaruhkan ya, terutama suami. Awas, nggak boleh. Begitu pulang, istrinya bilang, "Bang, di kantong ada duit nggak? Ayo, siang hari nih." Jawabnya apaan? Hah? Ya. Tapi kalau dia bilang, "Bang, celana abang ada isinya nggak?" Jawabannya apa, Mil? Oh, tahu dia, ada isinya. Ya, jago kalau situ, 4G dia. "Bang, di kantong ada duit nggak?" Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, bilang jangan ada dusta di antara kita. Tuh, di bulan Ramadan. Lain kalau halnya begini nih, ilmu. Ya, cuma yang bisa kayak begitu peci hitam doang soalnya. Naro lembaran merah jambu 3 lembar sebelah kanan, selipin di peci. Yang ungu di sebelah kiri. Tuh saudara, begitu bini tanya, "Bang, di kantong ada duit nggak?" Nggak ada. Emang di kantong nggak ada, betul nggak? Kenapa dia nggak nanya, "Abang punya duit nggak?" Kan nanya di kantong, betul nggak? Muktadol hal, ya kan? Tuh, bang maaf bang, curiga, nungging dikit deh pala abang. Wah, ketahuan lu ngumpetin duit saudara. Nih saudara, semua kita, ya, dipertaruhkan jujuran kita. Jaga sekecil apapun kedustaan, kelak akan membatalkan pahala puasa kita. Wal ghibah, ya, jaga lisan kita. Makanya supaya lisan kita ini jauh daripada ghibah, jauh daripada menjelek-jelekan dan memfitnah orang, perbanyak baca Al-Quran, namimah, ya ngadu domba, jangan yang kayak begitu. Ustadz, emang ada orang lagi puasa ghibah? Nggak sedikit saudara, nggak sedikit. Diundang sama tetangganya buka puasa berjamaah, buka puasa bareng-bareng. Ya Allah,
begitu pulang buka padahal udah kenyang, itu tetangga yang ngundang dijelek-jelekin. Laganya doang ngundang buka bersama, nggak taunya isi cuma buras sama bawang sama bakwan sama sambal, cuma gitu doang, laganya doang ngundang. Jangan saudara, ente ngejelek-jelekin kayak begitu. Jangan. Tetangganya bilang, iya biar cuma lontong doang, lo kan doyan, yang gue lihat lo makan 3, ngontongin 5, begitu saudara. Coba kok kayak begitu, ya jangan saudara. Udah alhamdulillah, jauhkan gibah, jauhkan namimah, jauhkan nadhar bi syahwah, dan jauhkan pula yang namanya apa, yaitu segala sesuatu yang kelak akan menjadikan pahala puasa kita jadi terhapus. Mudah-mudahan dengan bekal yang sedikit ini, puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah ini menjadi puasa Ramadan yang semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita ucapkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, dan untuk seluruh para donatur di majelis malam Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, murahkan rezeki, dan semoga kita semua satu saat nanti karena lisan kita senantiasa basah berzikir kepada Allah, menyebut nama Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah, semoga satu saat nanti kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas samai takun lana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.